Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang fungsi nonlinier dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ade Jamal Mirdad, MSI. Perkenalkan, nama saya Nadia Felisa Rahma dengan NIM akhir 157 dan rekan saya Elvira Rasa Susanti dengan NIM akhir 146. Dengan saya Muhammad Faiz dengan NIM akhir 154. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi berderajat 2, ialah fungsi pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Fungsi ini mempunyai bentuk umum, Y sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat 2 tambah Bx tambah C. Yang dimana Y itu variabel terkait, X variabel bebas, A, B, dan C konstantan, dan A 0. Contoh gambar parabola vertikal. A. Terbuka ke atas. Pada gambar A, parabola vertikal lengkung ke atas dan disebut sebagai parabola terbuka ke atas. B. Terbuka ke bawah. Pada gambar B, parabola vertikal lengkung ke bawah dan disebut sebagai parabola terbuka ke bawah. Rumus-rumus. Titik puncak adalah titik arah perubahan fungsi menaik ke menurun, menurun ke menaik. Titik puncak merupakan titik paling bawah dari parabola. Jika parabola terbuka ke atas, titik puncak disebut titik minimum. Jika parabola terbuka ke bawah, titik puncak disebut titik maksimum. Titik puncak itu rumusnya min B per 2A dikali min B kuadrat dikurang 4AC tutup kuadrat per 4A. Titik potongnya min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini contoh soalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. B. Lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik tertentu atau pusat. Jari-jari lingkaran sama aja dengan jarak titik-titik tersebut. Bentuk umum persamaan lingkaran adalah AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Pusat dan jari-jari lingkaran dapat dicari dengan cara memanipulasi persamaan umum sedemikian rupa sehingga diperoleh bentuk rumus baku lingkaran sebagai berikut. XI kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya sama dengan jari-jari lingkaran, I-nya jarak pusat lingkaran terhadap sumbu Y, J-nya jarak pusat lingkaran terhadap sumbu X. Titik potong lingkaran. Titik potong lingkaran dengan sumbu-sumbu koordinat dapat dicari dengan memisalkan X sama dengan 0 sehingga perpotongannya dengan sumbu Y dapat dihitung. Misalkan Y sama dengan 0 sehingga perpotongan dengan sumbu X dapat dihitung. Tidak setiap lingkaran mempunyai perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat tergantung pada nilai I dan J dibandingkan R. Jika I lebih dari R, lingkaran tidak memotong sumbu vertikal Y. Jika J lebih dari R, lingkaran tidak memotong sumbu horizontal X. Elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jarak terhadap dua fokus selalu konstan. Elips memiliki dua sumbu simetri yang saling tegak lurus, yaitu yang panjang sumbu mayor dan yang pendek sumbu minor. Fokus elips yaitu seberang titik yang terletak pada sumbu elips. Titik potong antara sumbu-sumbu elips merupakan pusat elips yang bersangkutan. Bentuk umum persamaan elips adalah AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E plus 0. A standar tapi tidak sama besar dengan B. Bentuk baku rumus elips. Pusat dan jari-jari elips dapat dicari dengan cara memanipulasi persamaan umumnya sehingga diperoleh bentuk baru rumus elips. Jika R1 lebih dari R2,
maka sumbu mayor elips sejajar dengan sumbu horizontal sumbu koordinat. R2 sama dengan jari-jari pendek, R1 sama dengan jari-jari panjang. Jika R1 kurang dari R2, maka sumbu mayor elips sejajar dengan sumbu vertikal sumbu koordinat, yaitu pada gambar 2. Jika R1 sama dengan R2, maka elips berubah menjadi lingkaran dan dengan jari-jari R sama dengan R1 sama dengan R2. Ini gambar pusat dan jari-jari elips. Lanjut. Selanjutnya akan dibawakan dengan rekan saya, Faiz. Hiperbola. Hiperbola yaitu tempat kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Terus memiliki dua sumbu simetri yang saling tegak lurus dan sepasang asimptot. Lanjut, pusat hiperbola, perpotongan antara sumbu-sumbu simetri, yaitu antara asimptot dikurang asimptot. Terus sumbu lintang, sumbu simetris yang memotong hiperbola. Selanjutnya, sumbu lintang berupa garis sejajar dengan sumbu X atau garis sejajar dengan sumbu Y. Lalu bentuk umum persamaan hiperbola AX pangkat 2 plus BY pangkat 2 plus CX plus DY plus E plus 0. A berlawanan dengan tanda B. Bentuk baku rumus hiperbola. Pusat hiperbola dapat dicari dengan cara memanipulasi persamaan umum sehingga diperoleh bentuk baru hiperbola sebagai berikut. Tutup kurung X min I buka tutup kurung pangkat 2 sama dengan per M pangkat 2 dikurang buka kurung Y dikurang J tutup kurung pangkat 2 per N pangkat 2 sama dengan 1, yaitu sumbu lintang atau sumbu X. Lanjut, buka kurung Y dikurang J tutup kurung pangkat 2 per N pangkat 2 dikurang buka kurung X min I tutup kurung pangkat 2 per M pangkat 2 sama dengan 1, yaitu sumbu lintang atau sumbu Y. I atau J adalah koordinat titik pusat hiperbolanya. Persamaan untuk asimptot itu X dikurang I per M sama dengan plus minus Y dikurang J per N atau Y minus dikurang J per N sama dengan plus minus X dikurang I per M. M sama dengan N sama dengan asimptot. Parabola. Parabola ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktrix. Titik ekstrim parabola adalah titik potong antara sumbu simetri dan parabola yang bersangkutan. Persamaan sebuah parabola dituliskan sebagai berikut. AX pangkat 2 plus BY pangkat 2 plus CX plus DY plus E plus 0, di mana salah satu A atau B, tetapi tidak keduanya, sama dengan 0. Bentuk persamaan parabola Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C, yaitu sumbu simetri atau sumbu vertikal. X sama dengan AY pangkat 2 plus BY plus C, yaitu sumbu simetri sumbu atau sumbu horizontal, di mana A sama dengan 0. Untuk parabola dengan sumbu simetri, sumbu vertikal atau Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C, maka parabolanya terbuka ke bawah jika A kurang dari 0 adalah terbuka ke atas. Jika A lebih dari 0
Untuk parabola dengan sumbu simetri, sumbu horizontal atau X sama dengan AY pangkat 2 plus BY plus C. Maka parabolanya terbuka ke kanan jika A lebih dari 0 dan terbuka ke kiri jika A kurang dari 0. Titik ekstrim parabola yaitu I atau J adalah buka kurung min B per 2A atau B pangkat 2 minus 4AC per min 4A tutup kurung, di mana min B pangkat 2A adalah jarak titik ekstrim dari sumbu vertikal Y. Buka kurung B pangkat 2 min 4AC per min 4A adalah jarak titik ekstrim dari sumbu horizontal X. Nah, di sini ada latihan soal. Jika fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 3. Tentukan A titik puncak, B titik potong sumbu. Nah, Itu saja yang kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.